Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan. God morning, minggu yang baru, hari yang baru, dan Tuhan siapkan berkat porsi anugerah, kasih karunia, mujizat, dan kekuatan yang baru bagi saudara dan saya untuk bulan November ini. Pagi hari ini pesan dari hati Bapa diambil dari Roma pasalnya yang pertama, ayatnya ke-17. Dalam ayat sebelumnya, ayat 16, Paulus berbicara, dia berkata bahwa aku tidak malu. Aku punya keyakinan yang kokoh akan Injil. Sebab Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ayat 17 ini dia berkata, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang menuntun dari iman kepada iman, sebab orang yang benar akan hidup oleh iman. The just shall live by faith. Coba renungkan kalimat itu. Saya minum kopi dulu. Orang yang benar, orangku yang benar, kata Roma 1 ayat 17, akan hidup oleh iman. Akan hidup oleh iman. Coba pikirkan kalimat itu. Kalau ada satu kata ayat ini harus menjadi hidup dalam hidup kita adalah waktu-waktu di mana kita hidup sekarang ini. Karena kita tidak bisa bergantung pada kekuatan kita sendiri. Kita tidak bisa menyelesaikan persoalan-persoalan kita dengan kekuatan kita. Atau di dalam iman, keyakinan para analis ekonomi. Atau bahkan janji-janji politisi. Atau janji-janji pemerintah. Kita tidak bisa menaruh keyakinan iman kita kepada semua janji-janji manusia itu. Kita harus menaruh keyakinan kita kepada satu hal. Iman yang total kepada apa yang Tuhan katakan. Iman yang total kepada firman-Nya yang tidak berubah. Sebab langit bumi akan lenyap, tapi perkataanku tidak akan pernah lenyap dan akan tetap. Tidak ada dalam hidup ini yang konstan. Tidak ada dalam hidup ini yang permanen. Semuanya tunduk takluk kepada sebuah kata, yaitu change atau perubahan. Termasuk hidup kita. Manusia, suami, istri, orang tua, majikan, bos, siapapun itu. Itu semuanya takluk kepada sebuah kata yang namanya perubahan. Hari-hari ini Tuhan sedang mengerjakan perubahan besar-besaran saat ini. Dia sedang mereformasi banyak hal dalam kehidupan kita sebagai pribadi, keluarga, maupun bangsa. Kita sedang ada pada sebuah tatanan zaman baru, di mana kata new normal, kata normal yang baru, itu menjadi satu kata yang biasa. Yang walaupun bukanlah sesuatu yang baru, cuma kita sudah terlalu lama meninggalkan apa yang disebut normal dalam definisi Alkitab. Normal menurut dunia adalah ini. Lihat COVID, takut. Normal menurut dunia adalah ini. Mendengar kata COVID artinya kematian. Normal adalah ini. Krisis ekonomi membuat kita cemas. Tapi normal menurut Tuhan adalah ini. Kita tetap percaya. Tidak ada yang mustahil bagi saudara dan saya yang percaya. Apapun yang terjadi, janji Tuhan ya dan amin buat saudara. Hidup dengan iman hari-hari ini. Inilah yang disebut a new normal. New normal. Normal yang baru adalah hidup dengan iman. Orang yang benar, kata Paulus, dia akan hidup oleh iman. Gereja, tanggal 31 Oktober, merayakan hari yang disebut The Reformation Day. Hari Reformasi. 1517, seorang pastor Katolik namanya Martin Luther beranjak dari ketidakpuasan melihat sistem agama, sistem gereja Katolik pada waktu itu, doktrin teologi Katolik pada waktu itu, di mana orang merangkak naik ke bait suci, naik ke gereja di Roma untuk mendapatkan pengampunan dosa, untuk mendapatkan kelegaan, untuk bertemu dengan Tuhan, harus melakukan begitu banyak syarat-syarat dan syariat-syariat agama. Kegelisahan inilah yang memicu kemudian Martin Luther, dia sungguh-sungguh mencari Tuhan, menyelidiki firman,
Sampai dia menemukan ayat ini, Roma 1 ayat 17 salah satunya. Bahwa orang yang benar itu hidup oleh iman. Orang yang benar itu bukan, we are not justified. Kita tidak dibenarkan oleh perbuatan kita, dibenarkan oleh amal kita, syariat-syariat agama yang kita lakukan, tapi kita dibenarkan oleh iman. 15:17, reformasi terjadi. Tuhan bekerja. Kata reformasi artinya dari kata kembali. Form itu adalah bentuk, formasi, format. 15:17, seorang pastor Martin Luther membuat sebuah gerakan. Dia memakukan 99 tesis, ide dan pemikiran, perenungannya dia tentang gereja, tentang Tuhan, tentang doktrin, tentang mengapa kita diselamatkan, apa yang menjadi otoritas tertinggi. Dia pakukan 99 ide, pemikiran, kebenaran, pencerahan yang dia dapatkan ketika dia meneliti Alkitab. Dia pakukan itu di gedung gereja besar di Wittenberg. Nah, ada 3 kata yang menjadi pemicu reformasi 15:17 yang kemudian tentunya menuntun kita kepada revolusi, kemudian reformasi dalam pola pikir kita. Dan sekali lagi hari ini Tuhan sedang melakukan itu. 3 kata dalam kebenaran yang paling penting yang kita harus kembali, yang menjadi warisan kita sejak 15:17. Yang pertama adalah sola gratia, hanya karena anugerah. Selalu pahami ini kembali, hanya karena anugerah, hanya karena kasih karunia kita diselamatkan, itu bukan usaha perbuatan kita. Oleh karena itu sama, kita bisa kuat, kita bisa mengalami terobosan, kita bisa menang mengatasi krisis ini oleh anugerah. Yang kedua, itu adalah sola fide, atau hanya karena iman. Hanya karena iman saudara akan bisa menang. Hanya karena iman saudara bisa mengalahkan dunia, mengalahkan takut dan kekhawatiran yang sedang melanda hari ini. Dan yang ketiga, sola scriptura, hanya firman Tuhan. Kembali kepada firman Tuhan sebagai otoritas tertinggi yang memandu hidup kita, yang menuntun perjalanan kita. Karena firman itu pelita, dia adalah lampu yang menyala, yang menerangi jalan-jalan kita di tengah kegelapan. So, the just shall live by faith. Orang benar hidup oleh iman. Ketika engkau percaya ini, saudara akan mengalami sebuah perubahan besar-besaran, sebuah revolusi kehidupan. Saudara akan hidup tenang, lebih nyaman, lebih bisa tidur dengan damai sejahtera. Karena saudara tahu bahwa hidup ini karena anugerah, hidup ini karena iman, hidup ini karena firman Tuhan. God bless you. Tuhan Yesus memberkati saudara.